Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti ini ya. Apalagi di bulan puasa, kita harus tetap jaga kesehatan fit ya. Dan kita harus ingat ya, selalu mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh melewatkan sedetik pun dengan kegiatan yang tidak positif. Harus kita isi dengan positif ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya, setulus-tulusnya kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan ya bab kelima ini tentang ketahanan nasional dengan cukup baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah bertanya, mengikuti proses jalannya diskusi, dan pemateri juga sudah memberikan penjelasannya secara komprehensif ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali ya poin-poin penting apa saja yang akan kita bahas dalam ketahanan nasional ini. Oke, kita langsung saja, tidak usah membuang banyak waktu ya. Saya share dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab 5 yaitu ketahanan nasional ya. Ketahanan, kita harus tahan. Dan dari apa ini ya? Tentunya dari segala macam tantangan dan hambatan ya. Tahan itu artinya kita harus kokoh, kita tidak mudah goyah ya, tidak mudah terpengaruh dengan bangsa lain. Maaf ini belum saya share ya. Bentar. Oh sudah saya share ya. Bentar ya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah konsepsi dari ketahanan nasional itu sendiri ya. Apa saja sih ya yang melatar belakangi kita harus melakukan ketahanan nasional. Tentu saja kita ketahui ya dalam dewasa ini masih terjadi ancaman terhadap integrasi bangsa kita. Misalkan saja yang paling dekat adalah kasus kemarin ya tentang terorisme, bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah ya ternyata ya di depan gereja di Makassar. Yang terbaru lagi ada seorang perempuan ya yang melakukan aksi terorisme penembakan di Mabes Polri. Ini aja Mabes Polri sebagai penegak hukum bisa lolos ya, bisa lolos dari screening ya, bisa melakukan penembakan di sana. Bagaimana bisa ya? Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya secara proses pengamanan jauh lebih ketat ya dibanding di lokasi-lokasi publik ya. Ini di Mabes Polri loh, bayangkan ya bisa sampai lolos dan terjadi baku tembak seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki ya sebagai bangsa yang kokoh, kita harus memiliki kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Untuk apa sih ya? Dalam rangka untuk menghadapi, untuk menyiasati tantangan, ancaman, gangguan, hambatan dalam rangka untuk meraih cita-cita bangsa kita, yaitu adalah tujuan nasional kita. Nah, konsep seperti inilah ya, kekuatan yang kita miliki seperti inilah itu yang namanya ketahanan nasional. Jadi kalau bisa kita simpulkan definisinya adalah ya, ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang bersatu padu, dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi cita-cita bersama. Ini adalah definisi dari Lemhanas ya, Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, hakikatnya apa sih kita melakukan
ketahanan nasional ini hakikatnya adalah keuletan, ketangguhan bangsa kita yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional agar dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita dalam mencapai tujuan nasionalnya, ya. Tentunya hal ini tidak bisa kita lakukan secara mandiri sendiri, ya. Harus adanya kerjasama yang baik antara warga itu sendiri dan juga pemerintahnya. Nah, apa saja sih sifat-sifat ketahanan nasional itu? Yang pertama, kita harus memiliki sifat mandiri, ya, baik dari diri kita sendiri maupun dari pemerintah sebagai pelaku sistem kenegaraan kita, ya. Mandiri di sini artinya kita tidak boleh selalu bergantung pada orang lain atau negara lain. Kita punya potensi, kita punya kekuatan, ya. Kita harus bisa mandiri untuk mengembangkan potensi itu. Yang kedua, kita harus selalu dinamis. Dinamis ini artinya kita tidak boleh ketinggalan zaman, ya. Kita tahu, ya, zaman selalu berubah, selalu ada pembaruan, ada perkembangan teknologi, globalisasi, ya. Kita harus ikut serta berpartisipasi aktif dalam globalisasi itu sendiri, ya. Nah, kalau kita tidak dinamis, tentunya ketahanan nasional kita akan semakin rapuh, ya. Karena kita ketinggalan zaman, kita ketinggalan teknologi, jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kita harus manunggal atau terintegrasi. Kita tidak boleh berpecah belah, ya. Kita harus bersatu padu untuk mewujudkan bersama-sama cita-cita bangsa. Selain itu kita harus mawas diri. Kita harus selektif terhadap terhadap masuknya budaya-budaya asing. Kita tidak boleh serta-merta mengambil, meniru, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita harus menyaring mana yang baik, mana yang kurang baik. Harus mawas diri. Self-confidence. Kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Bahwa itu bangsa yang mandiri, ya. Kita punya kekuatan yang tidak dimiliki negara lain atau orang lain. Jangan sampai kita pesimis terhadap kemampuan kita sendiri. Kalau sudah pesimis tentunya akan menjadi kelemahan kita sendiri. Yang berikutnya kita harus punya self-reliance, ya. Kita punya kemandirian, ini hampir sama dengan mandiri, ya. Kita punya kemampuan, kita percaya itu kita bisa, ya. Jangan sampai selalu bergantung pada orang lain atau negara lain. Yang terakhir, kita harus memiliki sifat kerjasama. Kita selalu terbuka terhadap orang lain, negara lain, agar terjadi hubungan mutualisme, ya. Karena kita adalah makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup mandiri. Sifat mandiri boleh, tapi tetap harus ada kerjasama dengan orang lain atau negara lain, sehingga kita akan memiliki kerjasama untuk mencapai cita-cita itu. Yang berikutnya adalah kita juga harus memiliki ketahanan secara berlapis. Maksudnya apa, ya? Jadi ketahanan secara berlapis itu adalah suatu kondisi yang kokoh dan tangguh, ya, dari sebuah bangsa yang tentunya kondisi itu tidak akan terwujud jika kita tidak mulai dari lapisan yang paling bawah. Apa itu lapisan paling bawah? Itu ketahanan diri. Bagaimana kita memberikan ketahanan diri kita agar kita bisa mewujudkan ketahanan keluarga kita. Nah, setelah lapisan kedua ini tercapai, terwujud, kita bisa melakukan ketahanan secara wilayah, kemudian ketahanan secara regional, dan tentunya kita bisa mewujudkan jika ini semua ini sudah terwujud dengan baik, tentunya kita bisa melakukan ketahanan secara nasional. Jadi sekali lagi, ketahanan nasional tidak bisa terwujud dengan baik atau dengan kokoh tanpa adanya ketahanan yang dimulai dari lapisan yang paling bawah. Nah, selanjutnya adalah apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan nasional di negara ini? Tentunya kita harus wajib dan berhak untuk membela negara kita. Kenapa? Karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi,
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, itu yang bunyinya. Nah, aspek apa sajakah dalam ketahanan nasional itu? Ya, yang pertama, ada aspek ideologi, pandangan hidup bangsa. Ya. Di sini itu artinya kita sebagai warga negara harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, ataupun di lingkungan profesi kita. Kita harus tetap terus berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, ya. Yang berikutnya adalah aspek ketahanan di bidang politik. Tentu saja kita punya sistem politik dalam negeri dan juga luar negeri. Ya. Dalam negeri sendiri, pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan jaminan politik yang adil dan politik dua arah. Ya. Apa maksudnya dua arah? Itu adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika kedua hal ini dalam negeri sendiri sudah terbangun dengan baik, adanya politik yang adil, tidak ada politik yang mendominasi, adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tentunya ketahanan nasional di negara kita akan semakin kokoh dan tidak mudah terongrong-rong oleh pihak-pihak luar atau pihak dalam sendiri, ya, yang berupaya untuk memecah belah kita. Kita juga harus punya sistem politik luar negeri yang aktif, ya, tidak boleh pasif. Dan tentunya kita harus terus menjalin kerjasama internasional. Sehingga dengan adanya kerjasama internasional ini, jika kita ada masalah, tentunya bangsa lain akan memberikan bantuannya terhadap negara kita. Ya. Tapi ingat, kita tidak boleh bergantung pada negara lain. Karena kita harus mandiri. Dan punya self-reliance tadi. Ya. Yang ketiga adalah aspek ketahanan di bidang ekonomi, yaitu mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Secara budaya, aspek budaya, bangsa ini harus bisa mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta mampu menyaring adanya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya. Yang terakhir, dari segi ilmu pengetahuan, ya, maaf bukan yang terakhir, ya, dua terakhir maksud saya, yaitu penguatan sistem pendidikan dan teknologi, adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang mengikuti kemajuan iptek, biar tidak ketinggalan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah aspek dari pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri, ya, yaitu ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang mampu mengancam ketahanan nasional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.